say you're sorry. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Nyoman Diara Putri, NPM 2112011052. Yang pertama adalah urgensi dari naskah akademik dan raperda yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, di Bandar Lampung sendiri menghadapi tantangan serius dalam mengolah limbah plastik yang bertambah penggunaan kantong plastik sekali pakai telah menjadi sumber utama pencemaran lingkungan. Hal ini tentu saja menghambat ketika tidak dibuang secara pada tempatnya. Hal ini tentu saja dapat menghambat aliran air dari drainase hingga mencemari ke sungai dan dapat berakhir di laut. Hal ini tentu saja mengancam keberagaman hayati yang berada pada ekosistem. Dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai juga dapat mengurangi risiko kesehatan masyarakat, karena kantong plastik yang memang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan penyakit dan polusi di lingkungan. Mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai tentu saja dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Ini akan mengurangi beban pada sistem pengolahan sampah di tingkat lokal dan mengurangi biaya terkait dengan pengangkutan dan pengolahan sampah itu sendiri. Dan kita lihat beberapa waktu belakang Bandar Lampung sendiri terkena bencana alam banjir. Hal tersebut tentu saja sebab utama dari hal itu adalah pengolahan sampah yang kurang baik, dan yang air seharusnya mengalir pada tempatnya mungkin terhalang oleh sampah-sampah yang memang dibuang sembarangan. Dengan penggunaan kantong plastik sekali itu akan dapat mengurangi risiko banjir ke depannya. Yang kedua, berdasarkan tinjauan landasan filosofi, sosiologis, dan yuridisnya, tentu hal di dalam kami menyusun naskah akademik, tentu saja kami berlandasan pada landasan tersebut. Untuk landasan filosofisnya, yang menjadi dasar atau mendasari hal ini adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam pandangan hidup atau kesadaran dan cita-cita hukum, termasuk falsafah keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila dan pengantar Undang-Undang Dasar 1945. Persampahan di Bandar Lampung tentu saja didasarkan pada landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan pembangunan nasional Pancasila, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera baik dari segi material maupun spiritualnya. Selanjutnya adalah landasan sosiologisnya. Berdasarkan data yang kami temukan melalui internet, data Kementerian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2020 menyatakan bahwa permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung didominasi oleh masalah persampahan itu sendiri. Masalah persampahan yang timbul sebagai dampak atas peningkatan aktivitas penduduk di Kota Bandar Lampung. Sebagai kota besar, tentu tidak terlepas akan dari masalah-masalah persampahan ini. Peningkatan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung juga mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat terus meningkat dan berdampak pada peningkatan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 2020, sebesar 276,649,16 ton per tahun dan atau sama dengan 757,94 per ton per harinya yang berhasil didapatkan di seluruh kota Bandar Lampung ini. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan pengolahan secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat yang ekonomis terhadap masyarakatnya, serta lingkungan yang aman bagi masyarakat di sekitar.
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah yang menjelaskan bahwa perlunya perubahan pola pengolahan sampah yang bertumpu pada pemerintah yang berupaya mengurangi permasalahan sampah. Selanjutnya adalah untuk landasan yuridis. Untuk menjamin kesehatan masyarakat, Kota Bandar Lampung tentang pengolahan sampah dan atau rasa keadilan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, maka dirumuskan pembaruan peraturan daerah yang baru untuk menampung perubahan atas peraturan daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan menjamin kepastian hukum dan pembentukan undang-undang. Penyusunan peraturan daerah Kota Bandar Lampung ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Gundrom atau dasar pada pasal 18 ayat 5 perubahan kedua yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi daerahnya seluas-luas kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentu saja dapat dilihat di bab 4 naskah akademik kami. Yang ketiga, aturan apa yang dari Raperda yang menjadi khas bagi daerah Kota Bandar Lampung ini tuh yang berdasarkan dari Raperda yang telah kami buat, kelompok 7 yang telah dibuat, kekhasannya tuh terdapat di bab 5 pasal 10 yaitu tentang penghargaan dan bab 7 pasal 12 tentang ketentuan pidana. Mengapa hal ini menjadi keistimewaan? Tentu saja karena tidak semua peraturan tentang penggunaan kantong plastik sekali pakai ini memiliki peraturan tersebut. Mengapa peraturan penghargaan itu? Karena sebagai acuan semangat atau apresiasi dari pemerintah bagi masyarakat yang telah melakukan peraturan ini sesuai menurut undang-undang tersebut. Lalu mengapa maka perlunya ketentuan pidana? Tentu saja ketentuan pidana karena agar ada efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Kebanyakan dari beberapa kota lain tidak ada ketentuan pidananya dan tentu saja di beberapa tempat mereka masih menggunakan kantong plastik untuk dalam pembelanjaan atau dalam kegiatan lainnya. Hal itu tentu saja membuat efek jera bagi masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah mengapa Raperda ini daerah lain harus membuatnya. Pertama, terhadap perlindungan lingkungannya itu sendiri. Setiap daerah memiliki tanggung jawab atas melindungi lingkungan hidupnya sendiri. Dengan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai, tentu saja dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga kelanjutan ekosistem di daerah tersebut. Yang kedua, tentang kesehatan masyarakat. Tentu saja penggunaan kantong plastik sekali pakai yang berlebihan dapat mengancam kesehatan masyarakat melalui pencemaran lingkungannya dan risiko kesehatan terkait limbah plastik itu sendiri. Yang ketiga, tentang pengolahan sampahnya, di mana pengurangan kantong plastik sekali pakai akan mengurangi volume dari pertumbukan sampah yang dihasilkan, sehingga membantu mengurangi beban pada pengolahan dan biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar seperti sebelumnya. Tentu saja hal itu dapat mengurangi masalah-masalah yang terkait tentang pembuangan sampah yang berlebihan. Selanjutnya yang keempat yaitu pendidikan lingkungan. Mengapa pentingnya pendidikan lingkungan ini?
Pembuatan perda tentang penggunaan kantong plastik sekali pakai itu juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengedukasi masyarakatnya sendiri tentang pentingnya pengolahan sampah yang berkelanjutan. Yang kelima, tentu saja ada kepatutan terhadap regulasi nasional. Beberapa negara dan beberapa daerah yang ada di Indonesia telah mengeluarkan regulasi nasional tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Di Indonesia sendiri, yang saya ketahui yang telah melakukan hal ini itu yang telah memiliki raperda ini itu kalau tidak salah Batam, Balikpapan, Bali, dan ada daerah-daerah lainnya yang tentu memiliki peraturan raperda tersebut. Hal ini dengan tingkat pengolahan ini membantu mencapai tujuan nasional ini dan menunjukkan komitmen daerah tersebut terhadap upaya perlindungan lingkungan tersebut. Yang terakhir adalah pengembangan ekonomi alternatif. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai juga dapat mendorong pengembangan produk-produk pengganti yang ramah lingkungan, seperti kantong kain atau kantong daur ulang yang memang mungkin di daerah tersebut bisa dapat membuat kerajinan dari bahkan plastik yang telah digunakan. Tentu saja itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat yang berpengangguran. Hal itu tentu membuka peluang ekonomi baru di daerah tersebut. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, pembuatan perda tentang penggunaan kantong plastik sekali pakai tentu saja menjadi langkah yang penting dalam mendukung tentang perlindungan lingkungan serta kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal tersebut. Terima kasih, itu beberapa hal yang telah saya sampaikan mengenai naskah akademik dan raperda yang telah kelompok saya buat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.